Swastiastu. Selamat pagi kepada yang terhormat Bu Dewi selaku Guru PKWU. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan proposal usaha saya. Usaha saya adalah manisan jahe manja, yang lezat, sehat, dan hemat. Kata inspiratif yang selama ini menginspirasi saya adalah hanya butuh satu kesuksesan untuk menutupi ribuan kegagalan. Ini dikatakan oleh seorang wirausahawan bernama Chairul Tanjung. Manfaat jahe. Jahe mengandung beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, dan vitamin C. Selain itu, jahe juga mengandung enzim proteolitik, zingibain, minyak atsiri, oleoresin, gingerol, dan senyawa fenolik. Jahe dikenal memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan, mulai dari meredakan batuk, melegakan tenggorokan, melancarkan peredaran darah, dan kondisi kesehatan tubuh akan selalu terjaga dan tubuh jadi bugar. Jahe juga dikenal bisa mengurangi rasa sakit otot karena olahraga, baik untuk meredakan nyeri kala menstruasi karena darah menjadi lebih lancar, juga bisa meredakan pusing dan mual. Latar belakang saya memilih manisan jahe sebagai usaha adalah buah atau rempah sering diolah menjadi sebuah manisan. Manisan merupakan salah satu solusi agar buah atau rempah tidak cepat rusak. Manisan buah atau rempah sangat disukai masyarakat Indonesia, bahkan dunia, karena praktis dibawa kemana-mana dan rasanya juga tidak jauh berbeda dari buah ataupun rempah yang digunakan. Hanya saja diolah menjadi lebih enak. Dan kandungan gizinya masih tetap terkandung di manisan tersebut, seperti kalsium, fosfor, dan besi. Jahe bernama Latin Singiber officinale. Jahe kerap jadi bumbu dapur yang fungsional. Masakan khas dari Indonesia dikenal kaya akan rempah. Salah satu rempah yang bisa dipakai sebagai masakan adalah jahe. Jahe merupakan bagian dari rempah-rempah yang memiliki rasa dominan pedas. Selain digunakan sebagai bumbu memasak, jahe juga bisa diolah menjadi aneka produk makanan dan minuman yang lezat dan sehat. Jahe sangat diminati warga Indonesia karena dapat menghangatkan tubuh. Tapi seseorang terkadang enggan untuk membawa jahe kemana-mana. Maka diciptakanlah manisan jahe manja, yang praktis, sehat, dan juga enak. Dan yang meminatinya juga pun sangatlah banyak. Sejarah manisan jahe atau manja. Manisan atau permen jahe merupakan permen yang tergolong kuno. Pada tahun 1778, Belanda mengirim sebanyak 10.000 pon produk yang disebut candied ginger dari Batavia ke Eropa. Makanan ini digemari di Eropa karena menyembuhkan kembung atau dalam istilah ilmiahnya disebut flatulensi. Visi, misi, dan tujuan perusahaan saya adalah visinya memodernkan pembuatan permen jahe melalui serangkaian riset untuk meningkatkan kualitas permen serta kuantitasnya, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dunia secara keseluruhan. Misinya, melestarikan tanaman jahe sehingga menjadi lebih bermanfaat, terutama untuk kesehatan, sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal bagi dunia kesehatan dan kuliner. Tujuannya adalah meningkatkan nilai ekonomi jahe. Masalah dan solusi yang terjadi di masyarakat mengenai jahe. Masalahnya, sebagian masyarakat tidak meminati jahe untuk dimakan mentah-mentah, walaupun memiliki khasiat yang sangat banyak. Dan seseorang kadang enggan membawa jahe kemana-mana. Solusinya adalah manisan jahe. Ini contoh sampel manisan jahe dari perusahaan saya. Terlihat enak kan? Sebelumnya, saya belum memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Wida Chandraswari, nomor absen 26 dari kelas 10 MIPA 3. Analisis pemasaran produk saya. Promotion.
Saya akan terjun langsung ke lapangan dan memberikan sampel brosur dan juga melalui media sosial. Pledge. Memasok pada distributor, supermarket, dan juga melalui internet yang pengantarannya melalui sistem COD. Pledge. Saya akan menjual dengan harga sangat terjangkau, yaitu satu toples sekitar Rp8.960. Produk. Dalam satu toples berisi sekitar 350 gram. Manisan ini berbahan dasar jahe asli dan memiliki banyak manfaat dan khasiat. Dan rasanya juga sangat enak. Segmen. Semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan tua. Terutama masyarakat yang selalu berkendara di jalanan seperti sopir, ojol, guide, dan travelers. Target. Yaitu mahasiswa, sopir, ojol, guide yang di kampus, pusat oleh-oleh, kantin-kantin sekolah dan fakultas, dan pedagang pinggir jalan. Positioning. Memberikan rasa yang khas yang dapat menghangatkan tenggorokan dan khasiatnya yang sangat banyak untuk kesehatan. Menjadi produk yang jauh lebih unggul dari produk pesaing. Analisis produk saya. Strength atau kekuatan, yaitu memiliki keunggulan dari perusahaan-perusahaan permen lain, yaitu tanpa pemanis buatan atau menggunakan gula murni. Harga terjangkau, rasa seimbang dan khas, dan tahan lama. Weaknesses atau kelemahan, yaitu kekurangan dana dan faktor cuaca yang tidak menentu mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Opportunities atau kesempatan. Karena jahe yang biasanya kurang diminati, maka dibuat permen jahe yang multifungsi dengan cara pertama adalah memperkenalkan kepada konsumen apa saja kegunaannya. Kemudian untuk awal promosi memberikan sampel kepada konsumen. Return atau ancaman. Karena permen jahe bentuknya sangat praktis, pembuatannya cukup mudah dan banyak konsumennya, sehingga banyak produsen-produsen lain yang mengikuti. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat manisan jahe. Alatnya adalah panci, pisau, tirisan, talenan, toples, kompor, dan timbangan. Sedangkan bahannya adalah jahe, gula pasir, garam, dan air bersih. Proses produksi manisan jahe. Step pertama, cuci dulu jahenya, kemudian kupas dan iris-iris jahe setipis mungkin. Step kedua, masukkan irisan ke panci, kemudian tambahkan air, tiriskan, dan ulangi sekali lagi, yaitu masukkan irisan jahe, kemudian tambahkan air, kemudian tiriskan lagi. Step ketiga, masukkan gula 1 liter air, garam, dan jahe yang telah ditiriskan ke panci. Kemudian rebus hingga air rebusan berubah menjadi kental seperti madu. Kemudian tiriskan rebusan jahe lagi. Step keempat, jemur. Kemudian setelah kering, simpan jahe di toples dan lumuri jahe yang telah kering dengan gula secara merata. Step kelima, yaitu step terakhir, manisan jahe siap disantap. Manisan jahe awet karena merupakan manisan yang kering dan terdiri dari 30% air dan 60% kadar gula, sehingga mikroba susah hidup di dalamnya. Analisis keuangan produk kami. Investasi alat dan mesin. Jenis alat, 4 panci, 3 pisau, 3 tirisan, 3 talenan, 2 kompor, 2 timbangan, dan 1 paket alat lainnya. 1 panci seharga 295 jika dikalikan 4 menjadi 1.180.000. 1 pisau seharga 229.000 jika dikalikan 3 sama dengan 687.000. 1 tirisan seharga 140.000 jika dikalikan 3 menjadi 420.000. 1 talenan seharga 5.000 jika dikalikan 3 menjadi 15.000. 1 kompor seharga 285.000 jika dikalikan 2 menjadi 570.000. 1 timbangan seharga 190.000 jika dikalikan 2
menjadi 380.000. Dan satu paket seharga 300.000 jika dikalikan 1 sama dengan 300. Jika ini semua ditambahkan, maka didapat total investasi yaitu 3.552.000. Biaya penyusutan per bulan adalah total investasi dibagi umur alat. Total investasinya adalah 3.552.000. Sedangkan umur alat semua ini sekitar 2 tahun, yaitu 24 bulan. Jadi 3.552 dibagi 24 bulan sama dengan 148.000. Biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap atau variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang biayanya tidak tetap, yang tergantung jumlah produksi. Bahan bakunya adalah 75 kg jahe, 70 kg gula pasir, 55 kg garam, 555 toples. 1 kg jahe seharga 10.000, jika dikalikan 75 menjadi 750.000. 1 kg gula pasir seharga 12.000, jika dikalikan 70 menjadi 840.000. 1 kg garam seharga 7.000, jika dikalikan 55 menjadi 385.000. 1 toples seharga 3.000, jika dikalikan 555 menjadi 1.665.000. Jika ini semua ditambahkan, akan didapat jumlah per 1 kali produksi, yaitu 3.640.000. Dan jumlah per bulan 3.640.000, karena saya memproduksi 1 kali per bulan. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang umumnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Biaya tetapnya menyangkut listrik atau air seharga 1.500.000, gas 950.000, penyusutan alat 148.000, dan biaya lainnya 200.000. Jika ditambahkan semua ini, akan didapat total biaya per bulan, yaitu 2.798.000, dan total biaya per harinya 108.000. Karena saya bekerja 1 bulan 26 hari. Ya, tetap biasanya juga menyangkut pegawai, tapi saya tidak menggunakan pegawai karena saya bekerja sama dengan keluarga saya. Total biaya. Total biaya adalah biaya variabel ditambah biaya tetap. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang tadi itu ditambah biaya tetap. Jadi 3.640.000 ditambah 108.000 sama dengan 3.748.000. Harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah total biaya dibagi jumlah produksi. Total biaya 3.748.000 dan jumlah produksinya adalah 555. Jadi 3.748.000 dibagi 555 sama dengan 6.753.000 rupiah. Harga jual. 1 toples berisi 350 gram, yang 1 toples harganya 8.943 rupiah. Penerimaan kotor. 1 kemasan berisi 350 gram, yang saya menjual 555 toples. Yang 1 toples harga 8.943 rupiah, jika dikalikan 555 menjadi 4.963.365. Jadi totalnya adalah 4.963.365 rupiah. Pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah penerimaan kotor dikurang total biaya. Jadi 4.963.365 rupiah dikurang 3.748.000 rupiah sama dengan 1.215.365 rupiah. Jadi analisis keuangannya tinggal dimasukkan yang tadi saja. Jumlah produksi 555 toples, biaya tetapnya 2.798.000. Biaya tidak tetap 3.640.000. 3.640.000.
Total biaya produksi 3.748.000. 3.748.000. Dan harga pokok produksi atau modal sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produksi, yaitu 3.748.000 dibagi 555 menjadi 6.753 rupiah. Sedangkan labanya adalah 32% dan keuntungan per bulan 1.215.365 rupiah. Jadi harga jual sama dengan modal ditambah modal dikali laba persen, jadi 6.753 rupiah ditambah 6.753 rupiah dikali 32% sama dengan 8.943. Jadi harga jualnya adalah 8.943. Harga jual 8.943. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan di akhir kata saya akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.